Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Malik bin An-Najjar. Ia dikenal dengan nama dan kunyahnya. Ibunya adalah Hindun binti Sa'id bin Amr dari Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Ia adalah generasi awal memeluk Islam dari kalangan sahabat. Abu Ayyub meriwayatkan hadis langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ubay bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sementara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis darinya adalah Al-Barra bin Azib, Zaid bin Khalid, Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Thamrah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Dan banyak tabi'in yang meriwayatkan hadis darinya. Ia memeluk Islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ia juga turut serta dalam perang Badar dan perang-perang setelahnya. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah dan menyelesaikan pembangunan masjid. Bagaimana pengaruh didikan Rasulullah SAW terhadap Abu Ayyub? Abdullah bin Abbas menceritakan suatu hari Abu Bakar keluar di siang hari saat matahari sedang panas-panasnya. Umar melihat Abu Bakar, kemudian ia bertanya, "Apa yang menyebabkanmu keluar di jam-jam seperti ini, Abu Bakar?" "Tidak ada alasan lain yang membuatku keluar rumah kecuali aku merasa sangat lapar," jawab Abu Bakar. Kemudian Umar menanggapi, "Aku pun demikian, demi Allah tidak ada alasan lain yang membuatku keluar kecuali itu." Saat keduanya dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW keluar dan menghampiri keduanya. Beliau bersabda, "Apa yang menyebabkan kalian keluar pada waktu seperti ini?" Keduanya mengatakan, "Tidak ada yang menyebabkan kami keluar kecuali apa yang kami rasakan di perut kami, wahai Rasulullah. Kami merasa sangat lapar." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku juga demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada hal lain yang membuatku keluar kecuali itu. Ayo berangkat bersamaku." Ketiganya pun beranjak. Mereka menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setiap hari Abu Ayyub senantiasa menyediakan makanan untuk Rasulullah SAW jika istri-istri beliau tidak punya sesuatu untuk dimakan. Beliau biasa ke rumah Abu Ayyub. Ketika ketiganya sampai di rumah Abu Ayyub, istri Abu Ayyub, Ummu Ayyub, mengatakan, "Selamat datang Nabi Allah dan orang-orang yang bersama Anda." Rasulullah SAW bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun kurma mendengar suara Rasulullah SAW. Ia bersegera menuju rumahnya dan mengatakan, "Marhaban untuk Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya." Abu Ayyub berkata, "Wahai Rasulullah, waktu ini bukanlah waktu kebiasaan engkau datang ke sini." "Benar," jawab Rasulullah SAW. Abu Ayyub segera memetikkan beberapa tangkai kurma kering, kurma basah, dan kurma muda. Kemudian menawarkannya kepada Rasulullah SAW. "Makanlah ini, wahai Rasulullah. Aku juga akan menyembelihkan hewan untukmu," kata Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub kemudian menghidangkan masakannya. Rasulullah SAW mengambil sepotong daging dan meletakkannya pada roti. Kemudian beliau meminta Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, tolong antarkan ini untuk Fatimah, karena telah lama ia tidak makan yang seperti ini." Setelah kenyang, Nabi SAW mengatakan, roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan kurma muda. Beliau menitikkan air mata, kemudian bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, ini adalah sebuah kenikmatan yang nanti akan ditanyakan di hari kiamat." Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang senantiasa membalas kebaikan orang lain. Usai menyantap jamuan itu, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Ayyub, "Temuilah aku besok." Keesokan harinya
beliau memberikan seorang anak perempuan untuk membantu-bantu di rumah Abu Ayyub. Berbuat baiklah engkau padanya, pesan Rasulullah SAW kepada Abu Ayyub. Abu Ayyub kembali ke rumahnya, menemui istrinya dengan membawa budak perempuan itu. Anak perempuan ini diberikan Rasulullah SAW untuk kita. Beliau mewasiatkan agar kita berbuat baik dan memuliakannya. Istrinya bertanya, kebaikan apa yang akan kau lakukan untuk menunaikan wasiat Rasulullah SAW itu? Yang paling utama adalah membebaskannya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Demikian kehidupan sehari-hari Abu Ayyub. Lalu bagaimana keadaannya dalam kondisi perang? Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang mujahid di jalan Allah. Dikatakan tidak ada satu perang pun di zaman Rasulullah SAW yang dia tidak mengikutinya. Setelah Rasulullah SAW wafat, ia tetaplah seorang mujahid. Perang terakhir yang ia ikuti adalah di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu saat Muawiyah menyiapkan pasukan di bawah pimpinan anaknya Yazid untuk menyerang Konstantinopel. Saat itu umur Abu Ayyub mencapai 80 tahun. Perang tersebut menjadi perang terakhirnya dan ia dimakamkan di sana. Semoga kisah singkat ini bisa memotivasi kita kembali untuk terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.